Halo Lur, Assalamualaikum Lur. Ketemu lagi Lur dengan saya Lur, Setiawan Dukder Lur. Kejeduk kejede. Gimana? Sehat hari ini Lur? Harus sehat. A few minutes later. Di hari yang cerah nih Lur, kita ngopi dulu sebelum ngobrol-ngobrol santai ya Lur. Acaranya sangat ramai sekali kemarin Lur. Saya nonton di Cinepolis Java Mall Semarang bersama keluarga. Berikut videonya. Ya, ramai sekali acaranya Lur. Pengunjungnya juga luar biasa banyak. Dan masyarakat mungkin atau penggemar dari Marvel mungkin haus akan filmnya Marvel, karena di tahun 2024 itu sangat sedikit filmnya Marvel yang di layar lebar. Terakhir waktu itu masih Deadpool and Wolverine ya, di terakhir penghujung tahun atau di tengah tahun 2024. Selebihnya layanan ada di Disney Plus, di layanan streaming. Waktu itu ada Agatha, kemudian ada X-Men kartun, ada Spider-Man kartun, ada Nightwolf atau Werewolf atau gimana ya, itu hanya itu sih, sedikit sekali. Makanya pada saat dibukanya 2025 film paling baru dari Marvel, antusiasme kembali bangkit lagi, luar biasa. Film ini menurut saya, menurut Dukder Channel, mendapat rating 8,5/10 karena ceritanya luar biasa mantap, kemudian juga pertarungannya, serta mungkin Marvel membawa kembali ya suatu film yang benar-benar ditunggu dari alur cerita yang menghubung, kemudian juga tidak bertele-tele, dan sinematografi dari CGI-nya juga pastilah mantap, dikemas. Harapannya sih ya, kembali Marvel kita naik lagi dan disukai oleh pengunjung lagi, penggemar lagi. Karena apa Lur, film ini memang film waktu saya dari kecil sudah ada namanya Spider-Man, sudah ada namanya Thor, kemudian masuk Ultraman dari MCU, waktu itu ada Incredible Hulk. Wah, jangan sampai hilang ya Lur. Ini luar biasa sih, kayak 2025 ini menjadi momentum baru mungkin dari Marvel untuk memperbaiki kualitas dari filmnya. Sama sekali juga dari logonya. Logo dari awal Marvel itu kan banyak warna dan sebagainya itu. Seperti ini ya logonya Marvel dari yang lama. Kemudian yang baru Marvel itu logonya sangat sederhana. Waktu openingnya hanya hitam dan putih saja. Menunjukkan mungkin pengen ada sisi penetrasi lebih dari Marvel untuk mengubah lagi alur-alur ceritanya lebih berbobot di luar dari CGI-nya yang sudah sangat luar biasa. Ngopi lagi Lur. Monggo yang mau ngobrol, siapkan cemilan, siapkan kopi hitamnya, dan kalau yang mau udut silahkan udut cuap-cuap ya di komentar supaya rame channel ini ya. Oke, tanpa bermaksud untuk spoiler ya, ini saya tidak akan menceritakan tentang awal sampai akhir dari perjalanan film Captain America Brave New World, tidak, tapi secara gambaran umumnya aja. Jadi saya bilang ini adalah semi spoiler ya, boleh dibilang spoiler, boleh dibilang juga tidak spoiler. Tapi kalau sedulur semua ragu untuk menonton lebih lanjut video ini, silahkan nonton dulu, mumpung ini lagi hangat-hangatnya, kemudian nonton kembali video ini dan kita ngobrol. Kalau teman-teman atau sedulur semua enjoy dengan video ini ya monggo, nggak apa-apa. Lanjut jalur. Kemarin sudah trailernya, kemudian saya menantikan film ini, muncullah tokoh Red Hulk ini. Ternyata film ini di luar dari secara alur ya Lur, di luar dari bayangan saya.
Bayangan saya itu ada pertempuran, ini bukan spoiler, sorry, ada pertempuran yang lebih panjang dengan Red Hulk dan Sam Wilson yang mendominasi alur cerita, tetapi ternyata tidak seperti itu ya. Alur ceritanya lebih pada memperkenalkan ini Red Hulk atau dari Presiden Ross, menyambungkan dengan film Hulk yang lama. Pada saat Marvel Cinematic Universe belum mengeluarkan Iron Man, sepertinya mengeluarkan yang Hulk dan Incredible Hulk, film yang lama itu, yaitu flashback atau menarik kembali memori kita tentang film The Incredible Hulk. Akhirnya tetesan sinar gamma masuk ke dalam, menyatu menjadi darah dari The Leader, menciptakan creature baru juga, The Leader. Oke lor, setelah menyaksikan video tadi, kita diperkenalkan dengan satu sosok, The Leader, yang nantinya akan sering dikenal, sebuah villain yang sangat jenius yang menjadi musuh dari superhero kita. Pada waktu itu masih berwujud manusia biasa, dan sebagai seorang ilmuwan yang bekerja sama dengan Bruce untuk mengeluarkan si sosok hijau ini atau sinar gamma ini keluar dari tubuhnya dan menjadi manusia biasa. Waktu itu mereka bekerja sama di sebuah laboratorium. Pandai ketemu dengan Pandai, profesor ketemu dengan profesor, tapi ternyata The Leader ini yang dibintangi oleh James Arnold ini mempunyai keinginan lain, yaitu menciptakan suatu makhluk creatures yang menjaga dunia ini. Tetapi pada saat itu terjadi kesalahan, mungkin kalau ini kesalahan sistem ya, terbentuklah Abomination bertarung sangat sengit dengan Hulk. Gimana lo sudah menyaksikan pertempuran yang sangat epik dari sang Hulk dengan Abomination ya, Abomination nilainya ya. Memang sangat luar biasa pertempuran itu. Biasa Marvel kalau menciptakan film dengan CGI-nya sangat ngeri ya, luar biasa. Nah, dari film itu akan menghubungkan dengan Presiden Ross atau Mr. Presiden, di mana Presiden Ross sangat membenci yang namanya Hulk karena merusak kota atau merusak negaranya. Jadi diburulah dia, padahal dia punya anak, anaknya itu adalah pacarnya Bruce.
ya. Yang cewek itu masih ingat kan yang pernah dibentak kayak nggak salah di filmnya oleh Hulk, itu dibintangkan oleh Liv Tyler pada saat itu ya. Itu juga muncul di akhir film dari Captain America ini. Nah, di situ akan nyambung, kemudian film itu juga nyambung juga dengan film She-Hulk ya. Dimana Abomination sudah insaf, sudah sadar dan dikurung ya. Nanti di video berikutnya atau video yang lain kita bahas itu Abomination yang sudah sadar, dan muncullah anaknya Hulk lagi yang bernama Scar. Jadi filmnya nyambung ya lur ya. Lanjut ke sini aja dulu. Ini ada hal yang menarik. Pada saat Presiden Ross ini mungkin sudah jenuh ya, kok bertarung dengan Avenger terus gitu kan, memusuhi Avenger. Nah, ini spoiler ya berarti ya. Yang sangat menariknya, mengundang dari Sam Wilson, ditemani oleh Aisyah Bradley kalau nggak salah, yang negro, yang super soldier. Sebenarnya itu adalah Captain America yang pertama sebelum Steve Rogers ya. Itu diundang oleh Presiden Ross untuk datang ke acaranya, di mana Presiden Ross ini meminta sebelumnya kepada Sam Wilson untuk membentuk Avenger yang baru. Hal tersebut sebenarnya diterima baik oleh Sam Wilson, tetapi di Aisyah Bradley tidak menerimanya karena dikhawatirkan itu hanya sebuah strategi politik saja. Nah, di situ mulainya diperkenalkan adamantium ya. Adamantium itu menjadi rebutan sebenarnya dengan beberapa negara di dunia, karena adamantium pada saat itu, kalau sedulur semua nonton filmnya The Eternal, yaitu nyambung ke situ, di mana ada Celestial, kalau nggak salah Tiamut ya, yang pada saat ada mau bangkit tapi dihentikan oleh salah satu dari personel The Eternal menjadi patung yang sekarang menjadi bangkai yang terletak di sebuah pulau atau di perairan benua, kalau nggak salah India Belanda ya, atau di mana gitu seperti itu. Dan bangkai dari Celestial itu mengandung adamantium, di mana itu diperebutkan oleh Amerika, oleh Jepang, oleh India dan beberapa negara maju, sehingga daripada jadi rebutan akhirnya bekerjasama untuk bagaimana bisa memanfaatkan logam yang sangat super tersebut untuk kepentingan bersama. Nah, dari situlah yang menjadi pemikiran dari Presiden Ross untuk bekerjasama membentuk Avenger kembali. Singkat punya cerita, disitulah muncul dari yang namanya The Leader. The Leader ternyata bekerja sama dengan Presiden Ross karena sudah dipenjara pada film yang Incredible Hulk. Dia bekerja sama dengan Presiden Ross, saling membutuhkan, di mana beliaunya kan sudah tua ya, mungkin 80 tahun. Itu biasa jantungnya sudah nggak kuat dan membutuhkan yang namanya pil atau doping untuk menguatkan kembali ya, diambil dari The Leader tersebut, sehingga ada komunikasi yang cukup lama, dan sosok The Leader itu memang disembunyikan oleh Presiden Ross. Tapi namanya cerdik, The Leader memang sangat jenius, mungkin setara sama Tony Stark ya, tapi dia lebih ke ilmuwannya, menciptakan kayak sinyal hypno ya, bisa membuat terhipnotis orang-orang hanya dari ponsel saja, sehingga terpengaruhlah semua dan muncullah sebuah pertarungan udara ya. Semuanya karena ini pengaruh dari The Leader itu. A few minutes later. Pertempuran udara yang sangat epik lagi antara
Captain America dengan New Falconnya luar biasa lor. Monggo bisa dilihat filmnya, sangat-sangat canggih sekali baju yang dipakai oleh Captain America yang dari Wakanda ya. Dan di film ini memang Wakanda tidak disebut banyak, hanya memberikan baju, terutama pada serial yang lama ya, Captain America and the Falcon itu ya. Itu disitu tok disinggungnya, dan di terakhir untuk bercandaan tentang Wakanda ya. Mungkin di next movie kayaknya akan dieksplor lebih lagi untuk kelanjutan dari Wakanda Forever. Itu pertarungannya sekilas, dan seperti biasa dijinakkan oleh Captain America. Bagaimana nasib dari Falcon yang baru atau Joaquin Torres yang diperankan oleh Dani Ramirez ini tidak saya omongkan di sini, dan teman-teman bisa dulu semua nonton aja dulu ya. Itu setelah berhasil diatasi oleh Sam Wilson, dan ada satu sosok cameo yang muncul, yaitu teman sohibnya dari Sam Wilson dan Captain America. Bertemu siapa lagi kalau bukan Bucky ya, Bucky Barnes, The Winter Soldier. Mungkin hanya 5 menit cakap-cakap dengan Sam Wilson, tapi ada satu kalimat yang membuat Sam Wilson tenang ya. Pada saat itu Sam Wilson menanyakan tentang seandainya serum dari Super Soldier itu diinjekkan ke dalam tubuhnya Sam Wilson, mungkin dia punya power yang lebih, karena Super Soldier serumnya sudah diinjekkan ke Captain America, kemudian ke Bradley sahabatnya, tetapi Sam Wilson tidak mau, tetapi menyesal. Seandainya ya diinjekkan, mungkin powernya akan lebih. Cuma nih satu kalimat yang menjadi nasihat adalah pada saat Bucky menasihati Sam Wilson, di mana pada waktu Captain America Steve Rogers dengan serum Super Soldier-nya aja memang kekuatannya memang lebih, cuma dia tidak mampu untuk menyatukan atau menyelamatkan dunia, belum mampu ya, sehingga terakhir di Endgame baru bisa. Tetapi untuk sahabatnya Sam Wilson, dengan hanya manusia biasa, yang dibutuhkan adalah karismanya. Karisma seorang Captain America, ya power memang butuh, tapi karisma adalah yang pertama, sehingga mempengaruhi seluruh Amerika, menimbulkan kekuatan yang baru. Itulah saran dari sahabatnya. Kalau rekan-rekan sedulur semua punya sahabat, didengerin, mungkin sarannya juga bagus ya. Oke, itu lanjut. Setelah itu pergilah si Bucky ini menjadi cameo saja, dan nih munculnya ini ya, munculnya ini ya, ternyata tuh memperkenalkan ini filmnya ya. A few minutes later. Sudah bisa ditebak ya akhirnya atau endingnya seperti apa gitu kan. Akhirnya Presiden Ross kembali menjadi wujud manusia, dan kolornya pun menjadi tomprang ya kan, dipakai menjadi Red Hulk, menjadi manusia lagi. Tapi itu saya nggak tahu kolornya itu dari mana ya, kok bisa dapat kolor besar kecil ya. Itu hasilnya seperti itu. Lihat sendiri ya alur ceritanya. Itu dulu yang bisa kita atau saya sampaikan dari film perdana Captain America Brave New World di 2025 awal ini. Luar biasa sekali filmnya dan sangat layak untuk ditonton. Kurang lebih bila penjelasan dari kami ada yang kurang relevan, ya dimaafkan, dan tidak ada tendensi apapun dari video ini, hanya kenikmatan untuk nonton yang bisa kita share, dan kenikmatan untuk kita berdiskusi bila mana saya dulur semua mau komen-komen, mau cuap-cuap, dan subscribe ya.
Sangat menarik sekali filmnya, dan semoga ya film ini sukses sehingga menambah semangat dari Kevin Feige ya, direktur utama atau produser dari Marvel Cinematic Universe, untuk membuat film kelanjutannya lagi. Dan saya pecinta Marvel mendoakan sukses, muncul lagi karakter-karakter baru, dan akhirnya akan menuju kepada film dari Doomsday yang multiverse. Oke, sekian dulu ulasan dari kami dan sayonara.